Semakin konsisten di setiap laga, tak tergoyah di puncak klasemen Liga, dan tanda gelar juara semakin jelas di depan mata. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua, khususnya Boboto sealam dunia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana akan mengukir sejarah baru di Liga Indonesia. Karena kalau kita lihat dari papan klasemen, performa tim, dan sisa pertandingan yang ada, ini bukan sekedar optimisme Boboto, bukan juga prediksi asal-asalan, dan bukan cuma karena menang di beberapa pertandingan. Tapi karena tanda-tanda juara itu sudah mulai terlihat. Di video kali ini aku akan coba paparkan skenario lengkap bagaimana Persib Bandung bisa mengangkat trofi Liga Super Indonesia musim ini. Mulai dari hitung-hitungan poin, pertandingan kunci, sampai ancaman dari para pesaing. Tapi ada yang paling mengejutkan. Persib bisa mengunci gelar lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah, itu dia. Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, aku ingin ngucapin bagi teman-teman yang sudah mudik dan yang sudah berada di kampung halaman, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bagi teman-teman Boboto yang mau mudik, cek kembali keadaan kendaraannya. Hati-hati di jalan dan semoga sampai tujuan. Oke, kembali ke pembahasan. Jika kita perhatikan perjalanan musim ini, Persib Bandung atau performa Persib Bandung bisa dibilang sangat konsisten, teman-teman. Bukan hanya soal menang, tapi bagaimana mereka mengontrol pertandingan. Ada 3 faktor utama yang membuat Persib sangat berbahaya musim ini. Yang pertama, konsistensi meraih poin. Persib tidak banyak kehilangan poin dari tim papan tengah dan papan bawah. Ini yang biasanya menentukan dalam perebutan gelar. Yang kedua, mental juara. Dalam beberapa pertandingan sulit, Persib tetap mampu mencuri kemenangan. Bahkan ketika permainan tidak dalam kondisi terbaik sekalipun. Yang ketiga, kedalaman skuad. Rotasi pemain berjalan baik sehingga tetap kompetitif sepanjang musim ini. Artinya, materi pemain Persib musim ini merata di berbagai lini. Nah, 2 faktor teratas tidak dimiliki oleh para rival. Kombinasi inilah yang membuat Persib berlahan menjauh dari para pesaing dari papan atas. Dan ketika kompetisi mulai memasuki fase krusial, keunggulan seperti inilah menjadi penentu gelar juara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Skenario matematis menuju gelar juara. Jika Persib mampu mempertahankan selisih poin dari pesaing terdekat, maka ada kemungkinan besar gelar juara bisa diamankan sebelum pekan terakhir, bahkan sebelum laga away melawan Persija Jakarta. Jadi begini kira-kira skenario-nya, teman-teman. Menyapu bersih 4 sisa laga home, yaitu melawan Bali United, Arema, PSIM, dan Persija Jepara. Serta sisa laga away, minimal Persib dapat 11 poin. Dengan catatan, imbang lawan Persija, PSM Makassar, menang lawan Semen Padang, Dewa United, dan menang lawan Bayangkara. Untuk melawan Semen Padang pada tanggal 5 April nanti, Persib jangan terlalu confident. Jangan menganggap remeh Kabosira. Biasanya tim yang sedang berjuang untuk keluar dari zona merah, mereka ini biasanya tampil habis-habisan, ngotot dan tak kenal lelah. Apalagi kan Semen Padang akan bermain di kandang mereka sendiri.
Oke, kita lihat dulu papan klasemen. Saat ini Persib mengumpulkan 58 poin. Jika kita hitung dengan poin semua kemenangan di laga kandang tadi, yaitu 12 poin, serta 11 poin laga tandang, maka totalnya 81 poin. Biasanya dalam kompetisi liga panjang, seperti Liga Super Indonesia ini, angka aman jadi juara itu berada di kisaran 70 hingga 75 poin. Sedangkan yang kita hitung tadi totalnya 81 poin. Jika skenario ini berhasil, selesai tuh Liga Super Indonesia. Wow, 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 wow. Artinya apa teman-teman? Setiap pertandingan sekarang terasa seperti final. Tentu saja perjalanan menuju juara tidak akan pernah mudah. Dalam perebutan gelar, satu hal yang selalu menentukan yaitu konsistensi hingga akhir musim. Karena dalam sejarah Liga Indonesia, bahkan dunia pun, banyak tim yang sempat memimpin klasemen, tetapi akhirnya tergelincir di momen-momen krusial. Contohnya kalau di Liga Indonesia ada Borneo FC, mereka mampu menjuarai regular series Liga 1 pada tahun 2023-2024. Tapi akhirnya Persib yang keluar sebagai juara Championship Series. Begitu juga di Liga Inggris ada Arsenal di 2 musim terakhir gagah perkasa di puncak klasemen di awal musim, lalu tergelincir di fase-fase akhir liga. Begitu juga pada musim 2024-2025, Arsenal mendominasi di awal liga. Malah yang jadi juara Liverpool. Jadi artinya apa? Tekanan itu semakin besar. Setiap pertandingan semakin emosional. Dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Para pesaing Persib tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan berharap satu hal, Persib kehilangan poin di pertandingan penting. Itulah sebabnya laga-laga melawan tim papan atas akan menjadi penentu sebenarnya dalam perebutan gelar. Jika Persib mampu melewati sisa pertandingan besar seperti tandang melawan Persija, PSM Makassar, dan laga kandang melawan Bali United dengan hasil positif, maka peluang mereka untuk mengangkat trofi akan semakin terbuka lebar. Nah, teman-teman, jika kita melihat pola yang sering terjadi pada tim-tim juara, ada beberapa tanda-tanda juara yang mulai terlihat di Persib musim ini. Yang pertama, momentum kemenangan. Tim yang sedang dalam jalur juara biasanya memiliki fase kemenangan beruntun. Sekarang aku tanya nih ke teman-teman sekalian, kapan terakhir Persib kalah? Saat lawan Malut United di Ternate. Setelah itu Persib menang terus dan seri di beberapa laga tandang. Yang kedua, kemampuan menang atau tidak kehilangan poin di atau dalam laga sulit. Kadang tim juara tidak selalu bermain indah, tapi mereka selalu menemukan cara untuk menang. Saat ini Persib telah melewati beberapa laga sulit baik kandang maupun tandang dengan hasil positif. Di antaranya yang paling teranyar imbang lawan Borneo di Samarinda. Ini sesuai dengan target dan sesuai dengan prediksi kita semua. Tanda ketiga, kuat di kandang. Ketika Persib Bandung bermain di GBLA, atmosfer stadion hampir selalu luar biasa. Boboto menciptakan tekanan yang sangat besar bagi tim lawan. Persib saat ini satu-satunya tim di Liga Super Indonesia yang memiliki rekor 100% kemenangan kandang. Sedangkan para rival sering kehilangan poin di kandang mereka sendiri. Seperti Borneo kalah sekali di Segiri Samarinda ketika lawan Bali United dengan skor tipis 0-1. Begitu juga Persija Jakarta sering kehilangan poin di kandang. Kalah ketika melawan Arema di GBK. Dan di fase-fase krusial ini, 2 pertandingan terakhir mereka kehilangan 4 poin. Imbang saat melawan Borneo dan terakhir imbang melawan Dewa United di JIS. Kalau aku kutip perkataan Bung Binder,
Persija ini Persija ini didukung oleh 13 pemain. 11 pemain di lapangan, 12 supporter, dan 13 Pranomo Anum. Namun, belum bisa menang di JIS. Berbeda dengan Persib Bandung, mampu menjadikan kandang mereka sebagai benteng yang sulit ditembus. Maka dari itu, poin demi poin akan terus terkumpul. Wow. Dan dalam perburuan gelar juara, rekor kandang yang kuat sering menjadi pondasi utama tim juara. Tanda juara yang keempat adalah dukungan supporter yang luar biasa. Atmosfer stadion selalu menjadi kekuatan tambahan bagi Persib. Ketika tim sedang dalam momentum, dukungan bobotoh bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Memang semua tim di Liga Super mempunyai supporter, tapi ada yang tidak dimiliki oleh tim lain. Apa itu? Supporter yang sangat militan seperti bobotoh yang tersebar di berbagai daerah, bahkan jauh dari kota Bandung sekalipun. Di layar kaca juga tidak pernah absen nonton Persib Bandung. Bukan hanya itu, bobotoh juga menguasai dan mendominasi di berbagai platform digital. Jadi jelas tanda-tanda juara itu sudah semakin terlihat. Tinggal lagi Persib harus betul-betul serius dan fokus. Lalu kita sebagai supporter jangan terlalu jumawa, jangan sombong. Karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Persib bisa bersaing, melainkan apakah mereka mampu mempertahankan momentum sampai garis akhir. Karena jika skenario ini berjalan sesuai perhitungan, maka kita akan melihat satu momen besar dan bersejarah. Kota Bandung berpesta, ribuan bobotoh merayakan, dan para pemain berdiri di podium mengangkat trofi Liga Super Indonesia musim 2005-2026. Tapi sekali lagi, sepak bola selalu penuh kejutan dan apapun bisa terjadi. Menurut kalian bobotoh, apakah Persib benar-benar akan menjadi juara musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.